Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Lihat, itu adalah kristal kekuatan dari dunia abadi. Mereka memiliki Ionic Ionization True Energy, yang konon berasal dari Ionic God Heaven, tempat yang jauh di atas dunia abadi biasa. Dengan kristal itu, kamu bisa membangun kekuatan dewa ionisasi Ionic. Yah, mereka milik Yang Qi sekarang. Itu adalah energi sejati langit universal, juga dari dunia abadi tingkat tinggi. Kekuatan seperti itu jauh melampaui Kaisar Surga Titan. Menurut apa yang saya dengar, Titan Emperor Heaven kami adalah salah satu jenis dunia abadi dengan peringkat terendah. Semua barang yang kita lihat di sini berasal dari pesawat tingkat tinggi. Kamu benar, dunia abadi diberi peringkat dengan cara yang mirip dengan kita para pembudidaya. Di antara para pembudidaya, Anda memiliki artis energi, Live Caesars, legendaris, sage hebat, demi immortals, demolishers, dan god mythos. Tetapi ada lebih banyak peringkat di antara dunia abadi. 33 secara keseluruhan. Jadi semua ini adalah jenis kekuatan yang berbeda dari dunia abadi yang lebih tinggi. Sayang sekali Yang Qi mendapatkan semuanya. Satu manifestasi kekuatan yang bersinar demi satu diambil oleh Yang Qi. Murid-murid lain dalam upacara itu tercengang, tetapi tidak berani melakukan apapun karena takut dia akan menebas mereka. Tidak buruk, pikir Yang Qi. Kekuatan dari dunia abadi ini luar biasa. Mereka pasti datang dari pesawat abadi yang lebih tinggi dari Titan Emperor Heaven. Ini benar-benar akan membantu saya dalam beberapa hari mendatang. Aliran kekuatan universal yang hampir konstan memasuki Yang Qi langsung masuk ke surga legiun dewanya, menyebabkan titik-titik bijak di sana berkobar seolah-olah mereka terbakar. Berkat waktunya yang dihabiskan bersama ibunya dan para ahli top lainnya di Gunung Gantung, dia telah belajar lebih banyak tentang rahasia alam semesta. Dia juga telah membentuk lebih banyak darah dari satu dewa dan mendapatkan lebih banyak informasi dari segel legiun dewa. Alam semesta berisi pesawat tak berujung dan dunia abadi yang tak terhitung banyaknya. Namun, dunia abadi itu diatur secara ketat menjadi 33 peringkat. Pesawat seperti surga Kaisar Titan, surga Sembilan Yang, dan surga Raja Laut semuanya adalah pesawat abadi peringkat pertama dengan tingkat kekuatan yang relatif rendah. Ada banyak pesawat abadi peringkat pertama sebanyak butiran pasir abadi, jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang tahu persis berapa banyak pesawat abadi yang ada. Menurut rumor, pesawat abadi tertinggi adalah yang mendekati legiun dewa dan berada di luar level yang bisa dicapai manusia biasa. Kekuatan dunia abadi peringkat pertama seperti Titan Emperor Heaven sangat berharga. Namun, itu benar-benar dilampaui oleh bahkan surga peringkat kedua dan ketiga. Dan sekarang, manifestasi kekuatan tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya seperti itu sedang disapu oleh Yang Qi. Tidak butuh waktu lama bagi dunia Mirage untuk disapu bersih dari semua harta karun. Barang-barang berharga yang tak terhitung jumlahnya yang diharapkan para siswa untuk bersaing dalam upacara masuk sekarang menjadi miliknya. Pada saat itu, sebuah getaran melewati dunia Mirage dan para siswa di dalamnya ditarik kembali ke alun-alun. Tentu saja, orang-orang dari aliansi abadi tidak terlihat dimanapun, yang menyebabkan banyak ekspresi berkedip di antara siswa lain ketika mereka menerima konfirmasi bahwa para ahli itu benar-benar mati. Seringkali, orang tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati, atau dengan kata lain, mereka tidak akan diyakinkan sampai dihadapkan pada kenyataan yang suram. Nah, pada titik ini para siswa dalam upacara itu melihat peti mati dan meneteskan air mata. Dan hati mereka diliputi ketakutan. Sambil tertawa terbahak-bahak, Yan Wei menjatuhkan diri di sebelah Yang Qi dan menggenggam bahunya. Kerja bagus, saudara muda ke-18. Anda menampilkan pertunjukan yang lebih baik daripada kakak sulung. Sepertinya Tuan benar-benar memiliki mata yang tajam. Upacara penerimaan telah selesai, dan selanjutnya, Anda adalah anggota resmi dari Invincible Society. 18 dari kita sekarang adalah pembawa yang tak terkalahkan. Iya Pak, Yang Qi berkata, menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa anggota Invincible Society dipandang tidak biasa oleh orang lain di kolegium. Mereka sedikit jumlahnya, tetapi masing-masing dari mereka sangat kuat. Sekarang dia adalah anggota, dia setidaknya memiliki sesuatu untuk diandalkan. Setiap individu licik atau jahat pasti akan berpikir dua kali sebelum menargetkan dia. Yan Wei menatap lampu bercahaya di atas yang merupakan para tetua dan terkekeh. Baiklah, ayo pergi, saudara muda ke-18. Anda membunuh semua siswa baru dari aliansi abadi,
dan begitu kepala masyarakat dari masyarakat abadi mengetahui bahwa dia pasti akan meledak. Mereka tidak akan membiarkan ini pergi, itu sudah pasti. Tapi jangan khawatir, begitu kakak sulung kembali, dia akan membicarakan beberapa alasan kepada mereka. Tidak perlu untuk itu, jawab Yang Qi saat mereka mulai berjalan keluar dari alun-alun. Saya suka mengurus masalah saya sendiri. Jika mereka mencoba melakukan sesuatu padaku, mereka akan menghadapi pembalasan surgawi yang paling buruk. Mempertimbangkan kemajuan yang telah dia buat, dia pada dasarnya tidak terkalahkan oleh siapapun di bawah level demi immortal. Selain itu, dia benar-benar perlu melakukan kultivasi sekarang untuk memaksimalkan manfaatnya. Begitu dia menerobos ke langkah ketiga, sudah waktunya untuk membuat adegan lain di Titan Emperor Collegium. Collegium adalah tempat yang penuh teka-teki dan misterius, penuh dengan segala macam rahasia. Tujuan pertamanya adalah untuk mendirikan sebuah yayasan dan mendapatkan nama untuk dirinya sendiri, sehingga memberikan ukuran stabilitas untuk benua Raja Sage dan ibunya di Gunung Gantung. Tujuan keduanya adalah untuk menggali beberapa informasi tentang ayah kandungnya. Dan ketiga, dia harus membuka kedok kanselir demi immortal dan membasminya sekali dan untuk selamanya. Dia dan musuh lainnya mungkin ada. Terkejut oleh dorongan hati, dia tiba-tiba bertanya, "Saudara ke-10 Penatua, apakah ada masyarakat demi immortal di Titan Emperor Collegium?" Masyarakat setengah abadi Yan Weiyi berpikir sejenak. Dulu ada, tapi sekarang tidak lagi. Dari apa yang saya dengar, sudah bertahun-tahun yang tak terhitung sejak kepala masyarakat dari Demi Immortal Society yang lama pergi ke suatu daerah terpencil untuk menemukan sesuatu yang disebut Institut Demi Immortal, yang dia harapkan untuk tumbuh menjadi sebuah organisasi untuk menyaingi Titan Emperor Collegium. Tunggu sebentar, Anda dari benua kaya subur, bukan disitulah dia berakhir dan mendirikan Institut Demi Immortal, yang baru saja kamu hancurkan. Anda pasti khawatir bahwa Anda sudah memiliki musuh di Titan Emperor Collegium. Yah, saya tidak akan khawatir tentang itu. Untuk satu hal, masyarakat Demi Immortal tidak ada lagi. Dan jika ada mantan anggota yang menyebabkan masalah bagi Anda, masyarakat tak terkalahkan kami akan menghapusnya begitu saja. Suara Yan Weiyi cukup menggelegar dengan percaya diri, membuat Yang Qi merasa lebih yakin dari sebelumnya bahwa dia benar-benar telah menemukan kelompok yang kuat untuk diandalkan. Tentu saja, dia semakin penasaran seperti apa dugu yang tak terkalahkan itu. Kakak ke-10 Penatua, di mana sebenarnya Tuan sekarang setelah saya melalui upacara penerimaan dan menjadi anggota resmi dari Invincible Society, apakah saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya? Yan Weiyi berhenti berjalan dan menatap mata Yang Qi. Anda ingin bertemu guru? Aku takut itu tidak mungkin. Dia berada di pengasingan sekarang di lokasi yang sangat berbahaya di alam semesta, mencoba memasuki dao penghancuran, yang juga dikenal sebagai dao kenaikan abadi. Jika dia berhasil, dia akan menjadi abadi sejati. Dari lokasi yang jauh itulah dia mengirim kabar tentang menerimamu sebagai anggota masyarakat. Namun, bahkan tanpa guru di sini, orang-orang masih tidak akan berani memilih kami, tidak dengan kakak sulung di sekitar. Ingat, masyarakat kita tidak terkalahkan. Benar, kata Yang Qi, dalam hati terkejut. Bagaimana dia bisa menebak bahwa guru barunya, dugu yang tak terkalahkan, sebenarnya adalah tipe Demi Immortal tertinggi yang pernah ada Paragon Demi Immortal urutan ke-9, hampir mencapai level penghancuran. Level apa kakak sulung? Yang Qi bertanya. Sama seperti guru, seorang Demi Immortal Paragon. Dia juga hampir mencapai dao penghancuran. Tentu saja, kakak sulung tidak bisa menandingi guru. Bagaimanapun, guru telah menggunakan teknik adjudikasi surga untuk membentuk hati yang tak terkalahkan. Karena itu, ia membangkitkan kecemburuan surga, dan dengan demikian, mengalami banyak kesulitan dalam menghancurkan kehampaan dan melangkah ke tingkat penghancuran. Bagaimanapun, basis kultivasi kakak sulung menempatkannya di atas level para tetua teladan utama. Faktanya, belum lama ini dia benar-benar menghancurkan tetua teladan utama Demi Immortal Universal menjadi debu, semua karena tetua itu berkomplot melawan Invincible Society. Sejak saat itu, keganasan kakak sulung memastikan bahwa tidak ada seorang pun di Titan Emperor Collegium yang berani mengacaukan masyarakat kita. Bukan Penatua Agung, Penatua Utama, atau Tetua Teladan Utama. Faktanya, bahkan raja yang lebih tua tidak akan melakukan apapun pada kita. Kakak sulung ini terdengar seperti orang aneh. Pikir Yang Qi. Kakak sulung, seorang siswa belaka, membuat seluruh kolegium menundukkan kepala mereka sebagai persetujuan. Jika seseorang seperti itu tidak bisa menandingi gurunya, lalu seperti apakah guru itu? Oke, saudara muda, saatnya telah tiba bagiku untuk menjelaskan cara kerja Titan Emperor Collegium.
Mari kita mulai dengan sistem peringkat untuk siswa. Itu berbunyi mahasiswa baru, mahasiswa biasa, mahasiswa bakti, lalu mahasiswa elit. Sejujurnya, semua peringkat itu pada dasarnya hanyalah siswa biasa. Di atas mereka adalah siswa bangsawan, yang dipecah menjadi subkategori pegunungan, seperti laut, duniawi, dan surgawi. Di atas siswa bangsawan adalah siswa kerajaan. Mereka juga memiliki 4 kategori, yaitu celestial, terestrial, universal, dan ionik. Pangkat tertinggi dari mereka semua, siswa kerajaan ionik, kira-kira sama kuatnya dengan para tetua utama dan tetua teladan utama. 1. Tentu saja, ada siswa yang lebih kuat dari siswa kerajaan ionik, dan mereka adalah anak-anak Elysian. Arti dasar di balik nama itu adalah bahwa mereka seperti anak-anak dari dunia abadi. Mereka pasti yang paling dihormati dari semua siswa di kolegium. Dan mereka sekuat raja-raja tua. Satu-satunya orang yang mengungguli mereka adalah rektor tertinggi. Oh, Yangki sudah tahu bahwa Titan Emperor Collegium jauh lebih rumit dan halus daripada Institut Demi Immortal. Kebanyakan orang masuk perguruan tinggi sebagai mahasiswa baru, atau mungkin mahasiswa biasa, kata SWOT 17. Mereka yang tampil bagus di upacara penerimaan mungkin menarik perhatian salah satu dari 3.000 perkumpulan dan bergabung sebagai siswa bakti. Seperti yang Anda ketahui, mereka yang meninggal dalam upacara tersebut menjadi mahasiswa baru dan dikirim ke planet yang jauh untuk melakukan pekerjaan penambangan selama 3 tahun. Jika mereka melakukannya dengan baik, mereka dapat dipromosikan menjadi siswa biasa dan akhirnya naik pangkat, mudah-mudahan diterima di masyarakat sebagai siswa bakti. Bagaimanapun juga, saudara muda, sebagai anggota dari Invincible Society, kamu sekarang adalah murid yang ditahbiskan. Seperti yang Anda harapkan, sumber daya yang tersedia untuk siswa bervariasi sesuai dengan peringkat mereka. Misalnya, siswa bangsawan mendapatkan persediaan batu roh tingkat surgawi setiap hari untuk berlatih kultivasi mereka sementara siswa kerajaan mendapatkan batu abadi. Ada berbagai formalitas dan prosedur yang harus dilalui sebelum meninggalkan alun-alun, tetapi Invincible Society mengurus semuanya. Saya benar-benar beruntung. Invincible Society menjagaku sejak awal. Melihat sekeliling, dia melihat siswa lain menatapnya, tertegun, dan dia mengangguk sebagai balasannya. Mereka semua adalah siswa biasa sekarang dan berharap para penatua lain akan merekrut mereka, memungkinkan mereka untuk menjadi siswa yang ditahbiskan. Tentu saja, tidak ada masyarakat lain yang bisa dibandingkan dengan Invincible Society. Desir, setelah Yangki pergi, para tetua turun ke alun-alun, ekspresi kebencian dan kemarahan berkedip di wajah mereka. Mereka membenci Invincible Society, namun, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Bahkan tidak perlu menyebutkan orang aneh yang adalah dugu yang tak terkalahkan. Lagi pula, di antara para murid, bahkan hanya kakak sulung yang begitu kuat sehingga bahkan raja yang lebih tua pun tidak bisa menghadapinya. Dan tidak ada gunanya mencoba menggunakan aturan dan hukum kolegium untuk melawan masyarakat secara keseluruhan. Sialan, salah satu tetua menggeram. Yangki itu merusak upacara masuk, dan benar-benar membunuh orang-orang di dunia Mirage. Dia menyembunyikan sesuatu, itu pasti. Dia benar-benar mengubah hukum magis hidup dan mati yang ditetapkan oleh makhluk abadi. Kita harus benar-benar menangkapnya dan menginterogasinya. Paksa dia untuk menceritakan rahasianya. Silakan dan coba. Tapi saya memperingatkan Anda, Invincible Society luar biasa. Mereka adalah tipe yang menentang semua hukum dan prinsip, bahkan yang ada di langit. Main-main dengan mereka, dan Anda hanya meminta bencana. Ingat apa yang terjadi terakhir kali 5 raja yang lebih tua semuanya dikalahkan oleh kakak sulung mereka. Tidak ada yang benar-benar diselesaikan pada akhirnya dan dugu yang tak terkalahkan bahkan tidak pernah repot-repot muncul. Huff, dugu yang tak terkalahkan menantang surga dengan seni tabu yang dia kembangkan. Aku tidak percaya dia benar-benar membuat hati yang tak terkalahkan. Dia masih berpikir dia akan mencapai tingkat penghancuran dan menjadi abadi. Ya benar, bagaimana mungkin dia bisa berhasil? Saya yakin dia dihukum oleh surga dan sudah mati. Tanah berkeping-keping, hancur dalam tubuh dan jiwa. Dan kakak sulung itu akan sama. Cara terbaik untuk membuat orang seperti itu terbunuh adalah membiarkan mereka semakin gila. Mereka semua akan mengalami nasib yang mengerikan. Baiklah, cukup mengobrol. Mari kita pilih beberapa siswa baru ini. Sayang sekali semua mutan terbunuh. Mereka adalah intisari dari aliansi abadi, dan semuanya seharusnya menjadi demi immortals dan siswa kerajaan. Sayangnya Ai. Iya, itu tidak masalah. Jadi bagaimana jika beberapa siswa baru terbunuh? Bagi kolegium Kaisar Titan secara keseluruhan, mereka mungkin juga hanya setitik debu.
Hal yang benar-benar mengkhawatirkan adalah bahwa Invincible Society telah mendapatkan monster jahat lain di barisan mereka. Itu benar, pedang 17 adalah yang terlemah di antara mereka, tetapi bahkan sebagai langkah kelima saja dia sudah bisa menghancurkan langkah ke-9. Itu cukup menantang surga. Sekarang mereka memiliki monster yang lebih menantang surga, seseorang di langkah kedua yang bisa membantai langkah ke-8 seperti meremas melon atau memotong sayuran. Jika dia sudah bisa mengubah hukum magis yang ditetapkan oleh makhluk abadi, seperti apa dia nanti? Dia bahkan belum mencapai potensinya, kata tetua lainnya dengan dingin. Dia hanya langkah kedua Great Sage, itu saja. Di Kolegium Kaisar Titan, bahkan mereka yang berada di langkah ke-9 masih hanyalah siswa biasa. Hanya mencapai level demi immortal membuat Anda menjadi siswa kerajaan. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai titik itu, dan akan ada banyak peluang baginya untuk mati di sepanjang jalan. Mempertimbangkan betapa sombongnya dia pasti akan menemui bencana pada akhirnya. Ayo pergi, saya sudah memutuskan siapa yang ingin saya rekrut. Para tetua melanjutkan untuk memilih siswa mereka, lalu pergi. Akhirnya, siswa biasa yang baru tertinggal, merasa tidak enak, namun senang mereka masih hidup dan bukan siswa baru. Bagaimanapun, bahkan siswa biasa dari Titan Emperor Collegium masih sangat kuat dalam sistem planet Forwild. Organisasi besar seperti gunung gantung relatif umum di Forwild, namun bahkan para pemimpin sekte besar seperti itu tidak akan pernah berani bertindak gegabah ketika berurusan dengan siswa dari Titan Emperor Collegium. Peristiwa dalam upacara penerimaan menyebabkan kegemparan di Kolegium yang tidak akan mereda dalam waktu dekat. Sekarang Yang Qi adalah anggota Invincible Society, tidak ada yang akan dengan santai menyebabkan masalah baginya. Tapi itu tidak berarti bahwa dia bebas dan jelas. Di kedalaman Titan Emperor Collegium ada sebuah bangunan besar dengan tanda di atas gerbang yang berbunyi Masyarakat Preheaven. Auranya kuno, dengan aliran energi seperti yang telah ada sebelum langit dan bumi. Di belakang aula istana tertentu di dalam gedung itu ada ruang pribadi yang biasanya digunakan seperti gua rumah besar untuk bercocok tanam. Di dalam ruangan itu ada sajadah, di atasnya duduk seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang. Matanya terpejam, dan dia hanya duduk di sana sambil bernapas. Dia adalah demi immortal. Di atas panggung yang sedikit lebih rendah dari lelaki tua itu, berdirilah seorang individu muda berpenampilan ilmiah duduk bersila, matanya berkedip-kedip dengan kebencian dan kekerasan. Entah bagaimana, dia tampak memancarkan aura seorang pemimpin yang kuat. Sarjana muda itu tidak lain adalah kanselir demi immortal. Patriark, akulah yang menyebabkan kehancuran institut demi immortal. Saya telah menjadi aib bagi leluhur. Getaran kemarahan melewati kanselir demi immortal saat dia mengucapkan kata-kata itu. Pria tua itu menghela nafas. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung sejak demi Immortal Society meninggalkan Titan Emperor Collegium dan mendirikan institut demi immortal. Sayangnya, lembaga itu tidak pernah benar-benar lepas landas. Setelah pembubaran demi Immortal Society, saya mungkin harus bergabung dengan Preheaven Society untuk bertahan hidup, tetapi dalam hati saya akan selalu tetap setia pada masyarakat asli saya. Siapa yang bisa menduga bahwa demi Immortal Institute, yang pernah menegur langit dan bumi, pada akhirnya akan jatuh dan tidak mungkin untuk mengatakan aspek ruang waktu yang mana para patriark lama institut itu sekarang berada. Sekarang di sini Anda, Rektor, mencari bantuan dari saya. Agaknya Anda ingin membunuh Yang Qi itu, benar dia sudah menjadi anggota Invincible Society, dan mereka tidak bisa dianggap enteng. Penjahat itu adalah bencana berjalan. Dia membunuh putriku, dan dengan demikian, dia adalah musuh bebuyutanku. Jika saya tidak membalas dendam, saya tidak akan pernah bisa hidup dengan diri saya sendiri. Jika saya baru menyadari sebelumnya orang seperti apa dia, saya bisa melakukan sesuatu. Tetapi pada saat saya menyadarinya, sudah terlambat. Sekarang saya di sini, seorang siswa dari Kolegium Kaisar Titan dengan wajah yang berbeda. Saya dipaksa untuk bersembunyi di bayang-bayang sementara dia berjemur di bawah cahaya. Akhirnya, aku akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Kanselir demi Immortal mendongak, dan ekspresinya menunjukkan tekad yang teguh. Yah, kamu jenius, dari itu aku yakin. Bahkan terjebak di benua kaya subur yang terpencil, Anda masih berhasil mencapai langkah ke-7 dari tingkat sage besar. Dan sekarang Anda berada di langkah ke-8. Dengan energi abadi yang Anda akses ke sini, saya yakin itu tidak akan lama sebelum Anda menjadi demi immortal. Maka Anda bisa langsung membunuh Yang Qi. Iya, saya juga telah meminta banyak koneksi saya untuk memastikan semua orang yang saya kenal ingin Yang Qi mati. Saya bahkan telah memanggil orang-orang yang saya kenal di luar sistem planet 4 liar,
termasuk orang-orang di surga Megaplexus, surga kejelasan selatan, dan tempat-tempat lain. Kanselir demi immortal mengepalkan tangannya. Tunggu saja, Yang Qi. Kamu mati. Beruntung bagi Anda, saya bermaksud untuk mengambil segel Legiun Dewa dari Anda, jika tidak, saya akan memastikan semua orang mengetahuinya. Di kedalaman Invincible Society, Yang Qi duduk di halaman yang indah. Lantainya semerah darah, karena dibuat dari batu darah merah api yang berharga, yang digunakan pada zaman kuno untuk tujuan budidaya. Energi darah Red Flame di dalamnya dapat digunakan untuk mempercepat sirkulasi energi sejati seseorang dan mengarah pada peningkatan kecepatan 10 kali lipat dalam kemajuan kultivasi. Biasanya, batu seperti itu sulit ditemukan, namun seluruh halaman ini diaspal dengan batu itu. Saat energi sejati Yang Qi mengalir melalui meridiannya, itu membentuk pusaran neraka yang tak terhitung jumlahnya. Pusaran itu membantu meningkatkan energi sejatinya dan, ketika diaktifkan hingga batasnya, dapat menciptakan letusan eksplosif energi sejati. Kembali ketika dia berada di fase kelima hanya dari tingkat seni energi, erupsi energi, pusaran nerakanya dapat digunakan untuk menanamkan kerikil jauh ke dalam tebing. Saat ini, tingkat kekuatannya jauh melampaui tingkat itu sehingga seperti perbedaan antara lumpur dan awan. Saat itu dia adalah seekor semut, sedangkan sekarang, dia adalah naga suci yang menjulang di langit tertinggi. Bagaimanapun, pusaran nerakanya seperti lubang hitam yang mencapai sampai ke neraka Mahanata, memberinya akses ke inti dari neraka yang sebenarnya. 10.000 kehidupan pasir abadi. Dia merasa seluruh tubuhnya, termasuk 840 juta partikelnya, menyusut dan retak. Seluruh pribadinya menjadi seperti sebutir pasir yang terhubung ke langit dan bumi. Rasanya seperti dia bisa dengan mudah hancur dan menjadi bubuk kemudian, dengan cepat, melanjutkan bentuk sebelumnya. Seolah-olah dia terbuat dari pasir abadi. Dia menerobos ke Eternal Sense Step. Jika dia berhasil, dia akan cukup kuat untuk dengan mudah menebas seseorang di langkah ke-9. Yan Weiyi pergi ke samping, menonton, ekspresi terkejut di wajahnya. Dia adalah demi immortal sendiri, dan juga seorang jenius yang tak terkalahkan yang bisa melawan dan membunuh orang di atas levelnya sendiri. Karena itu, dia bisa melihat aliran kekuatan dewa sedang bermain, serta esensi universal dan hukum magis. 4 kekuatan unsur bumi, air, api, dan angin bekerja, seperti halnya unsur-unsur waktu dan ruang. Adik laki-laki baruku ini luar biasa. Dia menjilat bibirnya untuk mengantisipasi. Seperti apa dia di langkah ketiga atau keempat dan jika dia terus naik level dan menjadi demi immortal, kekuatan tak terbayangkan seperti apa yang akan dia miliki bahkan kakak sulung tidak sekuat ini ketika dia berada di langkah kedua. Sepertinya kita mungkin memiliki kakak sulung kedua di Invincible Society ini. Saya yakin bahwa ketika dia demi immortal, dia akan cukup kuat untuk membunuh Demolisers. Jika itu terjadi, maka badai besar akan menerjang Titan Emperor Collegium. Tanda dan pertanda aneh yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar Yang Qi. Elemental phase yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar kepalanya, menciptakan lingkaran cahaya yang gemerlap. Ada juga dewa kuno di kedalaman kesengsaraan, menyaksikan kehancuran alam semesta. Prosesnya berlangsung selama 3 bulan. Lingkaran cahaya itu akhirnya tersedot ke dalam tubuhnya, lalu God Legion Paradise miliknya. Di sana, di tengah wilayah pribadinya, seorang bayi mungil sedang tumbuh. Saat berbaring di sana, ia mulai bergerak, meridian meliuk-liuk melalui bentuknya dan lautan energi terbentuk di dalamnya. Itu seperti bayi dewa, dan saat muncul di tempat terbuka, ia melepaskan cahaya keemasan tak terbatas yang menembus jauh ke dalam kehampaan. Kekuatan yang terpancar dari anak itu berasal dari berbagai jenis energi dan benda abadi, yang semuanya merupakan bagian darinya. Busur pengubur surga, panah pembuang surga, dan Godsif skala naga emas semuanya telah menjadi bagian darinya. Selanjutnya, dia dipenuhi dengan sage motes yang kuat. Itu, terkejut, Yan Weiyi tiba-tiba berkata, embrio abadi. Menurut cerita, hanya ketika energi intisari tak terbatas dari dunia abadi tingkat tinggi menghubungi manusia, embrio abadi akhirnya akan terbentuk. Mereka adalah jenis hal yang hampir tidak mungkin dibuat secara internal. Jika dia bisa mengubahnya menjadi inkarnasi di luar tubuh, dia akan memiliki akses ke kekuatan magis yang tak terbatas. Beberapa orang bahkan telah meninggalkan tubuh aslinya untuk menyatu dengan embrio abadi. Bagaimana saudara muda ke-18 mendapatkannya? Bayi itu adalah harta yang sama yang diperoleh Yang Qi di kedalaman neraka Mahanata. Setelah memurnikan dan memurnikannya dengan energi dan darah lebih dari selusin manusia mutan, dia telah menambahkan energi dunia abadi padanya. Dengan demikian,
Dia telah mengubah embrio iblis menjadi embrio abadi, sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Saudara muda ke-18 sudah mengubah embrio abadi menjadi inkarnasi luar tubuh. Pedang 17 berkata, dia pada dasarnya memiliki dua versi dirinya sekarang, dan salah satunya adalah anak abadi. Bayangkan betapa luar biasanya dia jika dia mendorongnya ke kedewasaan. Dibandingkan dengan ini, tubuh pedang tanpa pedangku hanya rata-rata. Elder 16 Sister Flower Feren sedang memperhatikan Yang Qi dengan mata berbinar. Kamu benar, embrio abadi biasanya hanya dibuat di dunia abadi tingkat tinggi. Siapa yang tahu bagaimana Junior 18 Brother mendapatkannya? Tapi yang aneh bagi saya adalah bahwa embrio abadi tidak sekuat saudara Junior sendiri. Jenis tubuh apa yang dia miliki? Aku bertanya-tanya. Iya, aku bertanya-tanya hal yang sama. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Di Forwild, embrio abadi adalah manifestasi dari jenis tubuh pertempuran yang paling mengesankan dan dapat menyebabkan kecepatan kultivasi ribuan kali lebih cepat dari biasanya. Namun, Junior 18 Brother sudah mampu berkultivasi dengan kecepatan ribuan kali lebih cepat daripada embrio abadinya. Saya tidak berpikir pernah ada yang seperti ini di Titan Emperor Collegium. Aku bahkan belum pernah membacanya dalam karya sastra dari dunia abadi. Tunggu, mungkinkah dia memiliki tubuh pertempuran pembunuh abadi yang luar biasa dan sangat kuat, kata kakak ke-16 penatua. Aku mendengar desas-desus bahwa Junior 18 Brother memperoleh medali King Immortal Slayer. Mungkin itulah tubuh pertempuran yang dia kembangkan. Ini sangat mungkin, kata SWOT 17. Tapi jangan lupa, ada berbagai macam tipe tubuh di dunia abadi. Sebagai contoh, saya telah membaca di buku-buku abadi kuno tentang tubuh pertempuran Taiji, tubuh tiran asal kekacauan, tubuh duel naga petir, tubuh iblis yang mengakhiri kehidupan, tubuh Dao Cakrawala Valet. Fisik seperti itu tidak ada di dunia fana, hanya di dunia abadi tingkat tinggi. Adapun surga di atas kita, surga Kaisar Titan, memiliki tubuh Sage Kaisar Titan, yang dimiliki salah satu wakil rektor di kolegium. Mungkin Junior 18 Brother memiliki hal seperti itu. Mungkin begitu, kata Yan Wei. Pesawat abadi adalah tempat yang sangat misterius, dengan tubuh pertempuran yang unik sebanyak pasir di laut. Apa yang kita ketahui adalah seperti setetes air di lautan. Lagi pula, kami seperti serangga kecil dibandingkan dengan orang-orang dari alam abadi. Konvergensi keilahian yang baru lahir penciptaan jiwa kedua. Tanah, air, api, angin. Majulah, kesengsaraan. Yang Qi menggigil saat dia memprovokasi banyak kesengsaraan. Inkarnasi di luar tubuhnya, anak abadi, sudah memiliki otot, tulang, tangan, dan kaki pada saat kesengsaraan melanda. Dalam sekejap mata, kultivasi anak itu meningkat, disertai dengan gemuruh yang menggelegar. Dia melompat dari energi arts ke Leviathan, dan dalam sekejap mata, berada di nonari Leviathan. Petir menyambar saat dia mencapai transformasi bentuk darah. Kemudian jiwa roh, ruang void, 5 fase, yin yang, domain pribadi, dewa hantu, bintang astral, transformasi tidak pernah mati, setengah sage, sage hebat. Langkah pertama, lahir kembali. Langkah kedua, kebangkitan nirvanik. Langkah ketiga, pasir abadi. Langkah keempat, benar nyata. Langkah kelima, Raja Cahaya. Basis kultivasi anak abadi akhirnya berhenti naik ketika dia berada di langkah kelima, menjadikannya seorang Light King Sage. Anak abadi sebenarnya lebih kuat dari Yang Qi. Untuk menjadi langkah kelima Great Sage hanya dalam beberapa bulan adalah kecepatan yang akan membuat hampir semua orang kehabisan lidah. Jadi, itu batasnya. Yang Qi berpikir, terlihat sangat senang saat dia memeriksa anak abadi itu. Dia telah menuangkan semua sumber daya, energi, dan pencerahan yang mungkin ke dalam embrio abadi, yang telah maju pesat sampai dia berada di langkah Raja Cahaya. Namun, itu hanya menunjukkan bahwa pencerahan hukum magis Yang Qi benar-benar melampaui tingkat basis kultivasinya sendiri. Meskipun secara teknis dia hanya seorang Great Sage langkah kedua, dia mengalami kesulitan untuk maju, karena alasan yang sangat sederhana bahwa langit dan bumi tidak mengizinkannya. Hukum magis surga dan bumi ini terlalu lemah, membuat terobosan lebih lanjut tidak mungkin baginya. Dia seperti ikan paus di kolam yang tidak bisa tumbuh lebih besar sampai ke laut dalam, di mana ia bisa melambaikan ekornya dan berenang dengan bebas. Jika dia ingin mencapai langkah pasir abadi, maka dia perlu melakukan perjalanan lagi ke neraka Mahanata. Sayangnya, meskipun telah menyembunyikan keilahiannya yang baru lahir di sana, dia tidak memiliki cara untuk melakukan perjalanan ke tempat itu secara langsung. Dia membutuhkan lubang cacing yang sangat kuat untuk melakukannya. Saat ini, dia tidak memiliki kekuatan atau sarana yang diperlukan untuk itu.
Lagi pula, ketika kompetisi pelatihan dimulai di Gunung Gantung, dia tidak tahu berapa banyak makhluk abadi yang kuat telah berpartisipasi dalam upaya menembus neraka Mahanata. Itu adalah jalan buntu yang saat ini dia tidak bisa lakukan apa-apa. Meskipun mungkin baginya untuk mencapai neraka tertentu lainnya, seperti neraka euforia atau neraka sura, mereka jauh lebih rendah daripada neraka Mahanata. Keuntungannya adalah, mengingat bagaimana dia terkait dengan esensi neraka Mahanata, jika dia bisa sampai di sana untuk mengerjakan terobosannya, akan ada banyak manfaat yang bisa didapat. Sementara itu, dia telah menemukan solusi, yaitu menggunakan pencerahannya untuk menciptakan inkarnasi di luar tubuh seorang anak abadi. 1. Dia sangat kuat, jauh lebih kuat daripada rata-rata orang. Yang Qi sangat ingin mengirimnya kembali ke benua Sage Monarch, untuk menyatu dengan esensinya dan memajukan kultivasinya. Kemudian, ketika benua Sage Monarch menjadi sebuah planet, anak abadi dapat menggunakan gelombang energi untuk mencapai tingkat demi immortal dan membentuk dunia kecilnya sendiri. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia akan membuka jalan menuju neraka Mahanata dan mengerjakan kultivasinya sendiri di sana, untuk efek yang jauh lebih baik. Itu adalah kasus klasik menyerang masalah dari dua sudut. Bagaimanapun, anak abadi tidak memiliki hal yang sama yang menahannya seperti Yang Qi, dan akan dapat meningkatkan kultivasinya lebih cepat. Selanjutnya, dia memiliki semua kebijaksanaan dan pengetahuan Yang Qi. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Qi menarik anak abadi itu kembali ke dalam dimensi spasial di dalam dirinya. Anak abadi sudah cukup kuat untuk mengalahkan langkah ke-6 Great Sage. Meskipun dia tidak mampu kekuatan pertempuran Yang Qi, itu diimbangi oleh fakta bahwa dia bisa memajukan kultivasinya lebih cepat. Apakah kamu sudah selesai dengan kultivasimu, saudara muda ke-18? Kata Yan Wei, kamu sudah mengasingkan diri selama beberapa bulan sekarang. Mendapat pencerahan yang Anda butuhkan Anda tidak mencapai langkah pasir abadi, tetapi membentuk embrio abadi yang mencapai langkah ke-5. Jelas, Anda memiliki pencerahan langkah ke-5, tetapi dibatasi oleh hukum magis ruang dan waktu di sini. Kamu terlalu kuat, dan langit dan bumi ini terlalu lemah. Anda perlu pergi ke lokasi yang lebih stabil untuk mencapai terobosan Anda. Yan Wei memiliki mata yang sangat tajam dan dengan demikian dengan mudah mengidentifikasi masalah Yang Qi. Ini bukan masalah besar, dan saya bisa menyelesaikan situasi saya sendiri, kata Yang Qi dengan dingin. Saya akan mencapai terobosan di tempat lain. Itu sulit, tetapi saya berhasil menyembunyikan keilahian saya yang baru lahir di suatu tempat yang sangat kuat. Dan saya harus kembali ke pesawat itu untuk melanjutkan pekerjaan saya. Oh Pedang 17 berkata dengan rasa ingin tahu. Kamu pasti telah menyembunyikan keilahianmu yang baru lahir di suatu tempat yang sangat istimewa, saudara muda. Apakah Anda keberatan memberitahu kami di mana? Kurasa tidak ada salahnya. Aku berlindung di neraka Mahanata. Yan Wei, Flower Feren, dan Sword 17 menatapnya lama, mata mereka melebar. Kamu menyembunyikan keilahianmu yang baru lahir di neraka Mahanata, Pedang 17 berkata. Itu luar biasa, mengherankan. Bahkan siswa paling elit di surga Kaisar Titan hanya pergi sejauh untuk menyembunyikan dewa mereka yang baru lahir di surga Kaisar Titan, dan itu membuat mereka menjadi siswa kerajaan. Neraka Mahanata melampaui surga Kaisar Titan dengan berbagai tingkatan. Titan Emperor Collegium memiliki sesuatu yang disebut Naschen Divinity Altar, yang dikhususkan untuk siswa yang mencoba menjadi Great Sage langkah kedua. Berhasil menggunakan altar itu dapat menyebabkan kemajuan kultivasi yang cepat, meskipun kegagalan datang dengan hukuman mati. Tiba-tiba, suara baru terdengar. Saudara muda, sungguh menakjubkan bahwa Anda menyembunyikan keilahian Anda yang baru lahir di neraka Mahanata, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan neraka. Tapi untuk kembali ke sana akan sulit. Yang mengatakan, itu tidak akan mustahil. Ada formasi abadi kuno yang disebut Myriad Worlds Monarch Chart. Anda mungkin bisa masuk ke neraka Mahanata dari sana. Kakak kedua penatua, Yan Wei berseru, kamu kembali. Ada sesuatu yang belak-belakan dan terus terang tentang orang yang baru saja memanggil. Yang Qi bangkit dan melihat ke arah suara itu untuk menemukan seorang pria paruh baya mendekat. Dia memiliki kulit yang putih dan tidak terlalu kekar, membuatnya tampak seperti seorang sarjana yang lemah. Bahkan, dia mengenakan topi sarjana yang tinggi. Tapi dia melangkah maju dengan percaya diri, dengan cara yang membuatnya tampak sangat cocok dengan transformasi dan variasi ruang dan dunia, atau, mungkin, sebaliknya. Dalam satu tarikan napas, dia muncul di depan Yang Qi, dan dari auranya jelas bahwa dia mampu membentuk alam eksistensi minor pribadi di sekelilingnya. Basis kultivasinya sangat tinggi sehingga Yang Qi belum pernah bertemu, atau bahkan mendengar orang seperti ini. Ini adalah kakak kedua penatua,
yang disebut jenius buku, kata Yan Wei. Kau tahu, dia sebenarnya bukan manusia. Dia mulai sebagai buku kuno dan akhirnya mengembangkan bentuk manusia. Dia telah mencapai tingkat pemahaman revolusi alam semesta, yang berarti dia adalah langkah ke-8 universal demi immortal. Dari 18 anggota Invincible Society, dia adalah yang kedua setelah kakak sulung. Jadi, guru menerima adik laki-laki kecil lainnya, kata jenius buku yang penuh teka-teki sambil tersenyum. Halo, saudara muda ke-18 Yangki. Tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Tampaknya guru benar-benar memiliki mata yang tajam. Saya baru-baru ini pergi dengan beberapa junior brothers lainnya di Burning Ferocity World yang mematikan, mencari simpanan harta karun yang ditinggalkan oleh seorang abadi kuno. Sayangnya, kami datang dengan tangan kosong. Ketika saya mendapat kabar bahwa adik laki-laki kecil melanggar hukum magis hidup dan mati dalam upacara penerimaan dan membunuh sejumlah besar siswa lain, saya khawatir orang akan menggunakannya sebagai alasan untuk menimbulkan masalah, jadi saya bergegas kembali. Ah, kamu tidak perlu terburu-buru, kakak kedua penatua, kata pedang 17 sambil tertawa kecil. Ingat apa yang kakak sulung lakukan karena kakak ke-13 penatua dia menyebabkan keributan besar di aula pemenggalan dan eksekusi dan bahkan mengalahkan 6 raja yang lebih tua. Para wakil rektor terlibat dan dia akhirnya bertukar 3 langkah dengan mereka, hanya untuk berakhir dengan jalan buntu. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mengancam Invincible Society dengan apa yang disebut aturan lagi. Tutup mulutmu, pedang 17. Kakak kedua penatua tiba-tiba berteriak. Merasa sombong, ia mungkin mengesankan bahwa Anda dapat menghancurkan Great Sage langkah ke-9 ketika Anda baru mencapai langkah ke-5. Tapi apa yang akan kamu lakukan jika demi immortal muncul? Saya akan memberitahu Anda apa yang akan terjadi. Anda akan diinjak seperti rumput liar. Anda sebaiknya meningkatkan kultivasi Anda secepat mungkin. Oke, berapa banyak wajah yang akan hilang untuk Invincible Society jika Anda disergap dan dibunuh? Iya tentu, pedang 17 berkata, meskipun begitu kakak kedua penatua membuang muka, dia menjulurkan lidah ke arahnya. Pada titik ini, suara baru terdengar. Sebaiknya kamu belajar dari Junior 18 Brother. Dia baru saja bergabung dengan Invincible Society, dan dia sudah memberi kita banyak wajah. Bersamaan dengan suara itu datang beberapa ahli top dan itu menyebabkan aura yang sangat besar dan mempesona muncul di atas Invincible Society. Ada masyarakat terdekat lainnya yang memiliki jutaan anggota. Namun, dari murid hingga tetua, semua anggota masyarakat seperti itu yang melihat ke masyarakat tak terkalahkan pada saat ini berwajah pucat karena teror. Segala macam pembicaraan menyebar melalui Titan Emperor Collegium. Monster jahat semuanya telah kembali. Sembunyikan auramu, dan jangan keluar. Jangan beri orang gila itu alasan untuk menimbulkan masalah. Mereka biasanya sedang mengerjakan kultivasi mereka. Mengapa mereka semua kembali tiba-tiba? Apakah sesuatu terjadi? Mungkin karena anggota ke-18 dari Invincible Society, Yangki. Dia benar-benar membunuh orang-orang di dunia Mirage, yang menyebabkan keributan besar. Wajar jika mereka ingin kembali dan melihat orang aneh terbaru untuk bergabung dengan barisan mereka. Mereka mungkin khawatir orang-orang berkomplot melawan Yangki. Bagaimanapun, basis kultivasi Yangki masih sangat lemah. Yang diperlukan untuk membunuhnya hanyalah mengirim demi immortal. Akan mengerikan bagi mereka untuk memiliki seseorang dengan potensi seperti itu terbunuh sebelum mereka bisa tumbuh. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana keadaannya. Sementara itu, Yan Wei memperkenalkan semua kakak dan saudari yang baru kepada Yangki. Ini adalah kakak ketiga penatua, yang memupuk keterampilan abadi kuno yang disebut energi penyaluran Dewa Kuali Archayan. Dia sudah menjadi satu dengan Kuali, dan menciptakan kuali pegunungan dan sungai, memungkinkan dia untuk memanipulasi medan dengan satu pikiran. Ini adalah kakak keempat penatua, yang mahir dengan energi pemberi kehidupan yang mengakhiri jiwa yang mengejar takdir. Apakah Anda sedang berbicara tentang membunuh atau menyembuhkan? Dia yang terbaik di bawah surga. Setelah diperkenalkan kepada masing-masing dari berbagai kakak dan saudarinya, Yangki akan bertepuk tangan dan membungkuk dengan hormat. Dia memiliki ingatan yang baik dan memastikan untuk melacak semua nama mereka, kualitas unik mereka, karakteristik, seni energi yang mereka kembangkan, level keseluruhan mereka, dan hal-hal lain semacam itu. Termasuk dia, ada 17 orang yang hadir. Dengan kata lain, semua murid dari Invincible Society hadir kecuali kakak sulung dongeng. Pada gilirannya, itu berarti kakak kedua penatua memiliki basis kultivasi tertinggi dari siapapun. Saat ini, Yangki terpisah 12 level darinya. Jika mereka bertarung,
dan Yang Qi tidak mendapatkan bantuan dari segel Legiun Dewa, dia akan musnah dalam sekejap mata. Untungnya, ini adalah kakak laki-lakinya, seseorang yang akan mendukungnya apapun yang terjadi. Setelah perkenalan dilakukan, Penatua jenius buku kakak kedua dengan dingin melihat sekeliling dan berkata, "Saudara muda, guru sedang mengasingkan diri mencoba mencapai dao penghancuran. Ini adalah tindakan yang menantang surga yang akan berakhir dengan kesuksesan total, atau kekalahan total. Adapun kakak sulung, dia sedang dalam misi untuk membunuh musuh yang kuat dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Saat ini, saya anggota peringkat tertinggi di Invincible Society dan akan membuat keputusan. Apakah ada yang punya masalah dengan itu? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, kakak tertua, katakan saja," kata salah satu kakak muda. "Kami saudara dan saudari dari Invincible Society mengabdikan diri sepenuhnya satu sama lain, dan akan selalu berbagi kehormatan dan aib. Bahkan saudara ke-18 junior kami termasuk di dalamnya." Buku jenius mengangguk. Saudara muda ke-18 baru saja bergabung dengan masyarakat kita, dan meskipun dia jelas merupakan bakat yang luar biasa dan langka, dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Lagi pula, jika demi immortal menyerangnya, dia akan terbunuh dalam sekejap. Oleh karena itu, prioritas utama saat ini adalah membantunya meningkatkan basis kultivasinya. Melihat Yang Qi, dia berkata, "Saudara muda ke-18, apakah Anda punya rencana tentang bagaimana melakukan itu?" "Saya lebih suka meningkatkan basis kultivasi saya sendiri," kata Yang Qi, meskipun dia sudah merasa sangat tersentuh. Jelas bahwa karena Invincible Society hanya memiliki beberapa anggota, mereka saling menempel erat. Dalam masyarakat dengan banyak anggota, penjahat sering bercampur dengan orang jujur dan biasanya ada persekongkolan dan pertikaian. Tapi bukan di sini. Satu-satunya cara bagi saya untuk mencapai terobosan lain adalah pergi ke neraka Mahanata. Kakak kedua Penatua, Anda menyebutkan sesuatu yang disebut Bagan Raja Segudang Dunia yang secara teoritis dapat membuka jalan di sana. Apa sebenarnya Bagan Raja Myriad Worlds ini? "Ah, Bagan Raja Myriad Worlds," jawab Book Genius. "Ini adalah harta berharga yang luar biasa yang ditinggalkan oleh makhluk abadi kuno. Dibutuhkan kekuatan banyak makhluk abadi untuk membuatnya, tetapi akhirnya hilang di dunia fana. Karena itu, semua perguruan tinggi dan organisasi yang kuat mencarinya. Sayangnya, lokasi tepatnya saat ini tidak diketahui. Tetapi jika Anda dapat menemukannya, Anda dapat menggunakannya untuk mencapai berbagai alam eksistensi. Bahkan dengan tubuh fana, Anda bisa pergi ke dunia abadi. Dengan kekuatan Myriad Worlds Monarch Chart yang Anda inginkan, tidak mungkin bahkan makhluk abadi pun menyakiti Anda." "Itu sangat kuat," Yang Qi berkata dengan kaget. "Iya itu. Untungnya, kami telah menemukan petunjuk mengenai lokasinya. Benda itu pada dasarnya adalah timbunan harta karun yang sangat besar yang terhubung ke banyak pesawat. Di antara banyak harta yang dikandungnya, bahkan ada inti planet embrionik." "Inti planet embrio?" Yang Qi terkejut. "Hal-hal itu tidak mudah didapat. Jika saya bisa mendapatkannya, akan jauh lebih mudah untuk mengubah benua Sage Monarch menjadi sebuah planet. Ditambah lagi, anak abadiku akan maju dengan pesat dan bahkan mungkin bisa mencapai level demi immortal." "Saya tahu apa yang Anda pikirkan, saudara muda," kata jenius buku. Tampak sedikit menyesal, dia berkata, "Kamu ingin mengubah anak abadimu menjadi demi immortal, tapi sayangnya itu akan sangat sulit. Energi vital dari benua kaya subur lemah lagi pula, itu hanyalah fragmen dari benua yang jauh lebih besar dari zaman kuno. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan mentah yang dibutuhkan, mungkin butuh puluhan ribu tahun untuk memaksa tempat itu menjadi sebuah planet. Dan bahkan kemudian, itu mungkin tidak cukup untuk mencapai level demi immortal. Jika Anda ingin terobosan lebih cepat, daripada nanti, itu bukan jalannya. Mungkin jika Anda memiliki banyak inti planet embrionik, Anda akan dapat memperoleh momentum yang Anda butuhkan. Jika Anda bisa membuat benua Anda seukuran benua gempa fajar, maka tujuan Anda akan jauh lebih realistis." Tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam melangkah maju dan dengan dingin berkata, "Ayo lurus. Kami saudara dan saudari harus bergabung dan menaklukkan benua gempa fajar. Korbankan benua itu dan gabungkan dengan benua kaya subur. Itu seharusnya cukup untuk menjadikannya sebuah planet, kan?" Pria berbaju hitam itu adalah kakak ketujuh Penatua, dan dikenal sebagai karakter yang sangat kejam. "Saudara ketujuh junior, kepribadian jahatmu muncul lagi," kakak kedua Penatua menegur. Meskipun benar bahwa kedekatan benua Kuik Fajar dengan benua kaya subur akan menjadikannya target yang sempurna, ada miliaran triliunan orang yang tinggal di sana. Tahukah Anda betapa jahatnya mengorbankan mereka semua hanya untuk membuat planet? Ah,
Apa yang kamu takutkan? Kata kakak ketujuh Penatua. Saya melakukan apa yang saya rasakan, bukan apa yang surga ingin saya lakukan. Semakin banyak yang ingin Anda capai, semakin jahat Anda harus menjadi. Begitulah cara Anda menjadi kuat. Jahat, pikir Yang Qi. Benar-benar dan benar-benar kejam. Orang-orang ini, kakak-kakaknya dengan santai memperdebatkan pemikiran mengorbankan seluruh benua untuk membangun sebuah planet. Itu benar-benar bertentangan dengan semua hukum dan prinsip, bahkan hukum surga. Benua Kuik Fajar memiliki 3.000 sekte Taois dan 100.000 faksi yang lebih kecil. Itu memiliki sage agung sebanyak tetesan hujan dalam badai hujan, dan legendaris sebanyak butiran pasir di laut. Faktanya, mereka seharusnya memiliki ahli demi immortal juga. Seberapa tidak bermoral seseorang harus rela mengorbankan semuanya. Kakak ketujuh Penatua bernama Meng Safan, dan aura pembunuhnya tidak ada bandingannya di dunia. 1. Baiklah, saudara ketujuh junior, kata jenius buku. Saya tahu bahwa seni energi yang Anda kembangkan adalah tentang membunuh, tetapi cukup untuk pembicaraan itu untuk saat ini. Kita perlu rencana untuk memasukkan Junior 18 Brother ke dalam timbunan harta karun itu dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Kelompok lain tahu tentang harta karun itu, termasuk beberapa musuh terbesar kita dari Kolegium Kaisar Titan. Misalnya, ada banyak masyarakat di Megaplexus Kolegium yang gatal untuk mendapatkannya. Jika mereka mendapatkan Myriad Worlds Monarch Chart, belum lagi sisa harta karun, itu akan menjadi masalah besar bagi Invincible Society kita. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa kitalah yang mendapatkannya. Selain itu, banyak inti planet di sana akan sangat berguna bagi Junior 18 Brother, belum lagi pelatihan bagus yang bisa dia dapatkan dari melawan iblis-iblis di sana. Itu benar, waktu sangat penting, jadi mari buat rencana untuk mendapatkan timbunan harta karun itu. Oke, kata Yang Qi, menganggukkan kepalanya. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa hal besar pertama yang akan terjadi setelah memasuki Titan Emperor Collegium adalah bahwa dia akan mengetahui rahasia besar detail dari timbunan harta karun yang merupakan Myriad Worlds Monarch Chart. Dia telah mendengar istilah Myriad Worlds Monarch Chart yang disebutkan di Gunung Gantung dan tahu bahwa itu adalah semacam lukisan atau bagan yang dibuat oleh makhluk abadi kuno sebagai cara bepergian di antara berbagai alam kehidupan. Akhirnya, itu hilang di dunia fana. Namun, itu akan muncul setiap 10.000 tahun atau lebih, dan orang-orang akan memasukinya untuk berburu harta karun. Itu adalah cara mudah untuk menjadi individu yang sangat kuat. Rupanya, Myriad Worlds Monarch Chart muncul lagi sekarang. Saat diskusi berlangsung di Invincible Society, Yang Qi sampai pada pemahaman yang lebih baik tentang Myriad Worlds Monarch Chart. Itu sudah ada sejak zaman paling purba, dan kekuatannya benar-benar melampaui kekuatan abadi. Seringkali, itu akan muncul di dunia fana. Ketika itu terjadi, mereka yang terhubung dengannya oleh takdir akan masuk dan dapat mencari harta karun yang spektakuler. Mereka yang kembali akan menjadi hegemon dan penguasa yang kuat. Menurut beberapa legenda kuno, Myriad Worlds Monarch Chart sebenarnya sedang mencari penerus, seorang master yang kuat yang, setelah mendapatkan dukungan dari grafik, akan segera menjadi abadi. Tidak hanya orang itu dengan mudah dapat melewati segudang surga, mereka juga tak tertandingi dalam hal pertempuran. Bagan itu terakhir kali muncul 10.000 tahun yang lalu, dan telah mengakibatkan munculnya banyak penguasa yang kuat. Dan sekarang, itu telah kembali. Satu perbedaan adalah bahwa kali ini, Invincible Society adalah salah satu yang pertama mengetahui masalah ini. Itu adalah perkembangan besar, dan anggota Invincible Society ingin memanfaatkan situasi untuk menemukan Myriad Worlds Monarch Chart secepat mungkin dan mulai mengumpulkan harta karun. Faktanya, itulah mengapa semua orang telah kembali. Menurut pengamatan saya tentang rotasi alam semesta dan berbagai ramalan tentang hukum magis, saya cukup yakin bahwa Myriad Worlds Monarch Chart akan muncul di suatu tempat di sistem planet Coiling Arc. Penatua kedua Brother Book Genius melambaikan jarinya, menyebabkan sebuah peta muncul di udara di tengah ruang pribadi yang mereka tempati. Itu adalah bagan bintang yang sangat rincin dan realistis, diisi dengan sungai bintang dan planet yang sesungguhnya. Dan Yang Qi tidak mengenalinya. Dia tahu bahwa sistem planet Yore Wild, Brute Wild, Proto Wild, dan Wise Wild sangat besar, dengan persediaan planet dan benua yang hampir tak ada habisnya. Tapi sekarang dia adalah anggota dari Titan Emperor Collegium, pandangan dunianya berubah lagi dan dia menyadari bahwa sistem planet 4 liar sebenarnya adalah sudut kecil alam semesta. Ada sistem planet lain di luar Four Wild, tempat-tempat yang bahkan lebih spektakuler dan padat penduduknya. 1. Saudara muda ke-18, ini adalah peta sistem planet 4 liar kita,
yang berisi total 375 juta planet dan kira-kira 50 juta benua terapung. Adapun dimensi alternatif, pesawat kecil, dunia kecil, dan rerun Mahadewa kuno, ya, ada terlalu banyak untuk dihitung. Ini adalah area yang diatur oleh Titan Emperor Collegium. Terkekeh, kakak ketujuh penatua Meng Safan memandang Yang Qi dan mengeluarkan sebuah buku besar yang dia lempar. Ambil atlas langit berbintang ini dan pelajarilah dengan baik, saudara muda ke-18. Ini akan memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang sistem planet kita. Gotcha, jawab Yang Qi, mengambil buku itu dan membukanya. Itu dipenuhi dengan segala macam gambar dan gambar yang mengalir ke lautan kesadarannya. Yang mengejutkan, dia tidak perlu bekerja sama sekali untuk menghafal informasi. Informasi itu secara otomatis terpatri di benaknya. Dalam sekejap mata, dia mengalami pencerahan besar. Ada pusaran besar yang berputar-putar dari benda-benda langit yang bersinar terang, secara kasar dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian berisi jutaan demi jutaan planet, di antaranya adalah kekosongan, serta lubang cacing yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga pesawat yang hancur, dunia yang lebih kecil, dan lokasi kecil lainnya dalam campuran. Ini adalah sistem planet 4 liar. Setelah mempelajari informasi sejenak, Yang Qi mulai mengidentifikasi masing-masing planet. Akhirnya, tatapannya mencapai lokasi terpencil seukuran butiran debu, diberi label sebagai benua kaya subur. Itu, tentu saja, adalah tempat di mana Sage Monarch kontinen yang baru dibuat berada. Tidak terlalu jauh dari sana adalah berbagai pesawat yang membentuk gunung gantung, serta benua gempa fajar seukuran kerikil. Ada berbagai kekuatan dalam sistem planet Four-Wheeled, beberapa besar, beberapa kecil. Yang terkecil adalah tipe yang bisa dia singkirkan dengan satu nafas. Yang terbesar, tentu saja, adalah Titan Emperor Collegium, yang mengambang di tengah 4 liar seperti matahari, memancarkan cahaya ke segala arah. Selama kira-kira 1 jam, Yang Qi mempelajari semua informasi baru dan menjadi akrab dengannya. Ada sistem planet lain yang berbatasan dengan 4 alam liar, tempat-tempat yang tidak dikelola oleh Kaisar Langit Titan. Menariknya, meskipun benua Sage Monarch sebenarnya terletak di sudut terpencil dari sistem planet Four-Wheeled, itu sebenarnya di tepi kekosongan yang luas dan dapat dianggap sebagai wilayah perbatasan. Di sisi lain adalah lokasi yang dikelola oleh surga lain, surga Megaplexus, tempat yang sangat besar yang lebih besar dari seluruh sistem planet 4 liar. Dan benua Sage Monarch berada tepat di perbatasan antara keduanya. Tiba-tiba, Yang Qi berkeringat dingin. Benua Raja Sage ada di perbatasan. Jika dua sistem planet berperang, itu akan menjadi tempat pertama yang terjebak dalam baku tembak. Bahkan, itu mungkin akan langsung dihancurkan. Sepertinya saya benar-benar perlu menjadikannya planet sesegera mungkin. Begitu anak abadiku menyelesaikan dunia kecilnya, dia akan bisa memimpin pertahanan di sana. Jadi, saudara muda ke-18, kata Book Genius, sekarang Anda memiliki pemahaman dasar tentang sistem planet 4 liar dan sekitarnya. Di sebelah timur kita adalah sistem planet yang dikendalikan oleh surga prajurit Trik, dan di selatan adalah surga kemurnian tanpa batas. Di sebelah barat adalah surga busur melingkar, dan akhirnya, di utara, surga Megaplexus. Keempat sistem planet tersebut memiliki kolegium yang mirip dengan kolega Kaisar Titan kita, yang menghasilkan talenta terbaik dari generasi mereka. Seperti yang saya sebutkan, semua perhitungan saya menunjuk ke Myriad Worlds Monarch Chart berada di suatu tempat di wilayah Coiling Archeheaven. Kita harus pergi ke sistem planet itu, dan tentu saja, sangat berhati-hati saat melakukannya. Salah langkah dan kita bisa berakhir mati. Sayangnya, saya tidak memiliki koordinat yang tepat, yang berarti kita harus berpisah untuk menyelidikinya. Tanpa angka di pihak kita, itu akan menjadi situasi yang sangat berbahaya. Ingatlah hal itu setiap saat. Tentu saja, jawab Yang Qi dengan dingin. Jangan khawatir, kakak kedua penatua. Ada banyak orang di dunia ini yang ingin membunuhku, tetapi tidak banyak dari mereka yang memiliki kesempatan untuk berhasil. Bagus. Jadi rencananya adalah memasuki wilayah Coiling Archeheaven dan menemukan simpul pintu masuk yang mengarah ke Myriad Worlds Monarch Chart. Jika Anda menemukannya, segera gabungkan. Ingat, benda ini hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun atau lebih. Ketika itu terjadi, petunjuk akan muncul menunjuk ke kedatangan dan lokasinya. Saya sudah melacak cukup bukti untuk memastikan bahwa itu akan segera muncul di dunia fana. Jika Anda menemukan simpul masuk dan menyatu dengannya, Anda akan memasuki grafik dan simpul itu akan menutup di belakang Anda. Menemukan jalan keluar nanti akan sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Untuk orang seperti kita, itu hanya akan memakan waktu. Memahami baiklah,
Inilah rencana khusus yang saya buat, dengan tugas untuk semua orang. Kita semua akan menuju ke arah yang berbeda. Diskusi di Invincible Society berlangsung selama 3 hari 3 malam, yang merupakan sesi informasi yang cukup menjejalkan bagi Yang Qi, tetapi, untungnya, dia sekarang memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Titan Emperor Collegium, sistem planet 4 liar, dan sistem planet sekitarnya. Misi yang ada sudah jelas. Setiap murid ditugaskan tujuan yang berbeda dalam sistem planet Coiling Arc, tempat kakak kedua penatua cukup yakin akan berisi simpul masuk. Setelah tiba, setiap murid perlu melacak simpul spasial, menyatu dengannya, dan masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart untuk mencari harta karun. Pada titik tertentu, kakak kedua penatua berkata, "Baiklah, kami telah membicarakan masalah ini secara rinci selama 3 hari 3 malam terakhir dan Anda semua tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang, waktunya telah tiba untuk berpisah. Ingat, Myriad Worlds Monarch Chart pasti akan segera muncul, dan apakah Anda menemukannya atau tidak, itu tergantung pada nasib Anda sendiri. Untungnya, kami punya banyak waktu untuk melakukan pencarian dan mengkonfirmasi lokasi node masuk." Kakak kedua penatua bangkit, memberi Yang Qi anggukan, dan hancur menjadi sejumlah titik cahaya bercahaya yang memudar menjadi ketiadaan. "Selamat tinggal, saudara-saudara. Hati-hati." Satu persatu, anggota Invincible Society lainnya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Bahkan Yan Weiyi, Sword 17, dan Flower Feren pergi. Tak lama, Invincible Society kosong kecuali Yang Qi. Masyarakat tak terkalahkan ini benar-benar penuh dengan sekelompok orang aneh, pikir Yang Qi, menggelengkan kepalanya. Mereka datang dan pergi sesuka hati, tanpa mempedulikan dunia dan benar-benar nyaman. Yah, kurasa aku mungkin harus kembali ke benua Sage Monarch terlebih dahulu untuk memastikan anak abadiku menyatu dengan esensi tanah. Menurut kakak kedua penatua, dunia abadi akan segera mengirimkan proklamasi tentang Bagan Raja segudang dunia. Setelah itu terjadi, pasti akan ada banyak pertempuran berdarah yang terjadi. Kabur dalam gerakan, dia menghilang. Sekarang dia adalah murid dari Titan Emperor Collegium, dan anggota dari Invincible Society, posisinya di dalam Four Worlds 10 kali lebih tinggi dari Hanging Mountain. Tapi tidak mungkin dia akan melupakan benua Sage Monarch. Begitu dia berada di tempat terbuka, dia membentangkan sayap malaikatnya dan menembus ruang untuk meninggalkan istana surgawi yang merupakan Kolegium Kaisar Titan. Dengan tanda Invincible Society yang dia miliki sekarang, tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Secara teknis, dia hanya seorang siswa yang disucikan, yang merupakan peringkat yang relatif rendah. Tapi semua orang memandang Invincible Society sebagai penuh dengan orang-orang aneh, dan saat ini tidak ada yang akan mengambil risiko menyebabkan masalah dengan memilih dia. Dalam sekejap mata, dia berada di Central Planetary River dan kembali menuju sistem planet Yorewild. Ada sepasang mata setan yang melacak Yang Qi saat dia pergi, yang merupakan milik seorang siswa berjubah kuning. Bocah kecil itu akhirnya pergi. Nah, bagaimana menurut Anda bagaimana kita harus menghadapinya? Sederhana saja, kata siswa lain. Tunggu saja kesempatan yang tepat untuk menculik keluarganya dan menggunakannya untuk mengancamnya. Dia menyimpan rahasia, itu pasti. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengubah hukum magis hidup dan mati. Selain itu, dia adalah anak dari Hanging Gunung Ibu Kudus dan Yang Orang. Saya sudah melakukan beberapa pengecekan, kata namun siswa lain, dan dapat mengkonfirmasi bahwa ia adalah anak seseorang. Mungkin dia bahkan tahu beberapa rahasia yang berkaitan dengannya. Itu orang adalah hal yang tabu di Titan Kaisar Collegium. Tidak heran Dugu yang tak terkalahkan menginginkan Yang Qi ini sebagai murid. Ngomong-ngomong, tingkat kultivasi apa yang telah dicapai oleh Bunda Suci Gunung Gantung sekarang? Tiba-tiba, seorang penatua dengan jubah putih panjang muncul. Apa yang sedang dibahas di sini? Batu putih penatua, kata semua siswa, membungkuk di pinggang. Ini adalah batu putih penatua yang sama dari masyarakat abadi yang lengannya telah dipotong Yan Weiyi. Entah bagaimana, lengannya sekarang disambungkan kembali. Salah satu siswa menggenggam tangan dengan hormat dan berkata, Elder Whitestone, Pak, kami hanya mengawasi Invincible Society. Semua iblis kembali dan mengadakan pertemuan selama 3 hari 3 malam. Kemudian mereka menghilang, termasuk Yang Qi. Tapi itu setelah Yang Qi mengasingkan diri selama beberapa bulan kultivasi. Sepertinya dia tidak mencapai terobosan. Oh, jadi dia mengalami masalah dengan terobosan. Ekspresi serius muncul di wajah Elder Whitestone. Bocah itu pasti memiliki tingkat pencerahan yang tinggi mengenai basis kultivasinya. Jika dia tidak dapat mencapai terobosan, itu berarti langit dan bumi ini terlalu lemah.
Jadi dia sangat kuat. Tampaknya kunci untuk berurusan dengannya adalah Bunda Suci itu sendiri. Yang Qi sekali lagi kembali ke bekas benua kaya subur, yang tentu saja dia beri nama benua Sage Monarch. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?